Brosis, salam sejahtera buat semua. Kalau kita bicara samurai legendaris yang punya cerita ajaib, pastinya nama Minamoto no Yoshitsune bakal langsung terbayang kan? Dia bukan cuma samurai biasa, konon katanya dia pernah belajar seni bela diri dari makhluk mitologi Jepang yang disebut Tengu, makhluk berwujud burung iblis yang terkenal jago banget bertarung. Dengan keahlian yang dia dapat dari gurunya yang ajaib itu, dia jadi sangat lihai bertempur dan bisa mewujudkan cita-cita terbesarnya, balas dendam atas kematian ayahnya yang dibunuh oleh musuh klannya. Pasti banyak yang penasaran kenapa dia bisa belajar dari Tengu, gimana cerita balas dendamnya, dan apa yang bikin dia jadi legenda samurai paling ikonik Jepang? Yuk kita bahas jelas, gaul tapi tetap sopan berdasarkan sumber sejarah dan mitologi klasik ya. Minamoto no Yoshitsune lahir sekitar tahun 1159 Masehi dengan nama asli Uchiwa Kamaru. Dia adalah putra dari Minamoto no Yoshitomo, pemimpin klan Minamoto yang sedang berseteru dengan klan Taira untuk menguasai kekuasaan di Jepang. Saat Yoshitsune masih kecil, ayahnya dibunuh dalam pertempuran melawan klan Taira dan keluarganya harus lari untuk menyelamatkan nyawa. Untuk menghindari pembantaian oleh klan Taira, Yoshitsune disembunyikan di kuil Kurama-dera yang terletak di atas Gunung Kurama dekat kota Kyoto. Di situ dia tumbuh besar dan mulai belajar seni bela diri serta ilmu peperangan. Tapi cerita yang paling terkenal adalah saat dia mulai bertemu dengan sosok misterius yang mengajarkannya teknik bertarung yang luar biasa. Konon katanya saat tinggal di kuil Kurama-dera, Yoshitsune sering melihat sosok misterius yang muncul di malam hari di sekitar pegunungan. Sosok itu adalah Tengu, makhluk mitologi Jepang yang digambarkan sebagai makhluk setengah manusia, setengah burung, dengan hidung panjang dan sayap di punggungnya. Di dalam mitologi Jepang, Tengu dikenal sebagai makhluk yang sangat ahli dalam seni bela diri dan ilmu perang. Cerita rakyat mengatakan bahwa Tengu itu melihat bakat besar Yoshitsune dan memutuskan untuk mengajarinya seni bela diri yang tak tertandingi. Setiap malam, Yoshitsune akan bertemu dengan gurunya yang ajaib itu di puncak Gunung Kurama, belajar teknik bertarung yang cepat, lincah, dan sangat efektif. Beberapa teknik yang dia pelajari bahkan dianggap tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa, kayak gerakan yang sangat cepat, atau cara menggunakan pedang yang unik. Banyak orang yang bilang bahwa cerita ini adalah simbol bahwa Yoshitsune belajar dari seorang ahli bela diri yang sangat hebat yang tinggal di pegunungan, dan orang-orang pada masa itu menyebutnya sebagai Tengu karena kemampuannya yang luar biasa. Tapi tidak sedikit juga yang percaya bahwa cerita ini benar-benar terjadi. Setelah selesai belajar dan dewasa, Yoshitsune bergabung dengan kakaknya yang lebih tua, Minamoto no Yoritomo, untuk memimpin klan Minamoto dalam perang melawan klan Taira. Dengan keahlian bertarung yang dia dapat dari gurunya yang misterius, Yoshitsune langsung menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin militer yang luar biasa. Pertempuran di Laut Danau Ura. Ini adalah pertempuran besar yang menjadi titik balik perang antara klan Minamoto dan Taira. Yoshitsune memimpin pasukannya dengan sangat cerdas, menggunakan taktik yang tidak terduga dan gerakan cepat yang membuat pasukan Taira kewalahan. Akhirnya klan Taira dikalahkan, dan ini menjadi balas dendam yang panjang bagi kematian ayahnya. Dia dikenal menggunakan teknik bertarung yang sangat lincah dan cepat, berbeda dengan gaya bertarung samurai yang biasanya lebih berat dan lambat. Banyak musuhnya yang kagum dengan kecepatan dan ketepatan serangannya. Meskipun dia muda, Yoshitsune bisa menginspirasi pasukannya untuk bertempur dengan penuh semangat. Banyak prajurit yang rela berkorban karena mereka sangat menghormati keberanian dan keadilan pemimpin muda ini. Kisah Yoshitsune tidak hanya terkenal karena kehebatannya bertempur, tapi juga karena nasibnya yang tragis setelah perang berakhir. Setelah berhasil mengalahkan klan Taira, hubungan dia dengan kakaknya Yoritomo menjadi renggang karena persaingan kekuasaan. Akhirnya Yoshitsune harus melarikan diri dan akhirnya wafat dalam usia muda.
Tapi meskipun begitu, legenda dia tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Yoshitsune menjadi simbol samurai yang cerdas, gagah berani, dan sangat ahli dalam seni bela diri. Banyak orang Jepang menganggapnya sebagai salah satu samurai terhebat sepanjang masa. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak drama klasik Jepang seperti Yoshitsune Senbonzakura, manga, anime, dan film modern. Bahkan di luar Jepang, banyak orang yang tahu tentang legenda samurai yang belajar dari Tengu. Banyak tempat di Jepang yang dianggap terkait dengan Yoshitsune, seperti kuil Kuramadera di Kyoto, tempat dia belajar dari Tengu, atau lokasi pertempuran laut dan Noura, yang sekarang jadi tempat wisata sejarah. Di balik cerita yang menarik, legenda Yoshitsune dan gurunya Tengu punya makna filosofis yang dalam bagi budaya Jepang. Cerita ini mengajarkan bahwa untuk mencapai kehebatan, kita harus mau belajar dengan tekun dan tidak takut menghadapi tantangan. Yoshitsune rela belajar dari makhluk yang dianggap mistis hanya untuk menguasai seni bela diri. Dalam budaya Jepang kuno, manusia sering dianggap punya hubungan erat dengan alam dan makhluk mistis. Cerita Yoshitsune yang belajar dari Tengu menunjukkan bahwa ilmu dan kebijaksanaan bisa datang dari berbagai sumber. Tujuan yang mulia menguatkan semangat cita-cita Yoshitsune untuk balas dendam ayahnya, bukan hanya tentang dendam semata, tapi juga tentang keadilan dan melindungi keluarganya. Ini mengajarkan bahwa memiliki tujuan yang mulia bisa membuat kita lebih kuat dalam menghadapi kesulitan. Kesederhanaan dan kesetiaan. Meskipun menjadi pemimpin yang hebat, Yoshitsune tetap dikenal sebagai orang yang sederhana dan setia kepada teman serta pengikutnya. Ini mengajarkan bahwa keberhasilan tidak boleh membuat kita sombong. Dari legenda Minamoto no Yoshitsune, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita terapkan dalam hidup kita sekarang. Jangan takut, belajar dari sumber yang berbeda. Kadang-kadang ilmu yang berharga bisa datang dari tempat atau orang yang tidak kita duga. Kita harus selalu terbuka untuk belajar dari berbagai sumber. Tekun dan konsisten dalam mencapai tujuan. Yoshitsune menghabiskan waktu lama untuk berlatih dan belajar sebelum bisa mencapai kehebatannya. Kita juga harus sabar dan konsisten dalam mengejar cita-cita kita. Hormati guru dan orang yang membantu kita. Tanpa bimbingan dari gurunya yang misterius, Yoshitsune tidak akan bisa menjadi samurai yang hebat. Kita harus selalu menghargai orang yang telah membantu kita dalam hidup. Gunakan kekuatan untuk kebaikan. Meskipun sangat kuat, Yoshitsune menggunakan kekuatannya untuk melindungi rakyat dan mencari keadilan. Kita juga harus menggunakan kemampuan kita untuk membantu orang lain dan membuat dunia menjadi lebih baik. Jadi kesimpulannya, Minamoto no Yoshitsune bukan hanya samurai legendaris yang belajar dari hantu Tengu, tapi juga simbol keberanian, tekun, dan keadilan dalam budaya Jepang. Kisahnya mengajarkan kita banyak hal tentang hidup, belajar, dan bagaimana menggunakan kekuatan kita dengan bijak. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya untuk menjadi orang yang lebih baik dan berkontribusi positif bagi orang lain. Jangan lupa bagi cerita ini ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu tentang legenda samurai yang luar biasa ini. Kalau suka konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapat info segar lainnya. Terima kasih sudah nonton, tetap semangat belajar dan berkembang ya!